Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini akan menjelaskan perancangan pengendali solenoid on-off dengan mikrokontroler melalui keypad. Kelompok kami menggunakan simulator Proteus. Lalu di sini ada nama-nama kelompok kami yang akan menjelaskan bagian-bagiannya. Itu ada Putri dan Pratiwi yang akan menjelaskan tentang komponen yang dibutuhkan. Ada Dewo dan Toro yang akan menjelaskan tentang flowchart, ada Fatan yang menjelaskan tentang coding, serta Sadam yang menjelaskan tentang hasil simulasi. Dan saya Indah sedikit menyinggung tentang rancang bangun pengendali solenoid ini. Rancang bangun pengendali solenoid on-off dengan mikrokontroler melalui keypad ini menggunakan solenoid sebagai pengganti kartu yang dioperasikan dengan remote control. Remote control di sini memakai keypad serta dalam rangkaiannya menggunakan mikrokontroler. Solenoid, keypad, serta komponen lainnya akan disambungkan kepada mikrokontroler. Dan mikrokontroler yang digunakan yaitu adalah Arduino Uno. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pratiwi Seradan 160. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan beberapa jenis komponen yang digunakan dalam penyusunan rangkaian di praktikum kami. Yang pertama itu baterai. Kita menggunakan baterai 12 volt. Baterai ini memiliki fungsi sebagai sumber energi listrik yang dibutuhkan oleh sistem starter, sistem pengapian, lampu, dan kemudian komponen listrik lainnya. Baterai yang kita pakai pada rangkaian ini adalah 12 volt. Baterai 12 volt. Kemudian ada relay. Relay ini merupakan saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetikal yang terdiri dari dua bagian utamanya, yaitu elektromagnet atau coil dan seperangkat kontak saklar. Saklar ini mempunyai bagian yang bernama coil yang biasanya mempunyai tegangan DC 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Dan juga ada relay yang mempunyai tegangan kerja AC. Fungsi relay untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi menggunakan sirkuit tegangan tinggi menggunakan tegangan rendah. Misalnya mengendalikan lampu AC 270 dengan sebuah Arduino yang dikendalikan oleh ponsel. Terus juga sebagai saklar elektrik biasa dipasangkan dengan mikrokontroler Arduino jika relay tersebut tegangan kerjanya 5 volt DC. Kemudian untuk mengenal fungsi logika dan masih banyak lainnya, kegunaan semua tergantung dari masing-masing penggunanya atau user. Kemudian, untuk relay rangkaian ini kita menggunakan relay 9 volt. Kemudian selanjutnya adalah transistor. Transistor itu adalah salah satu komponen elektronik yang mempunyai fungsi sebagai penguat, sebagai pemutus sirkuit, dan juga sebagai penyambung. Nah, transistor yang kita gunakan di sini itu 2N3415. Oke, selanjutnya ada komponen rangkaian RL dan FC. Nah, mereka ini memiliki fungsi sebagai sumber tegangan atau arus independen yang menghasilkan respon alami yang bergantung pada sifat rangkaian dan memberikan respon karena penyimpanan energi awal di induktor atau kapasitornya memiliki elemen saklar pada waktu 0 yang menghilangkan semua sumber independen dalam jaringan. Yang menghilangkannya itu adalah masalah jaringan dengan sumber daya tiba-tiba dihilangkan. Oke, mungkin komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nova Nurul Putri. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurul Putri, NIM 1909291 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponennya.
Yang pertama itu ada RLDC, yaitu rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dapat dihubungkan secara seri maupun paralel. Yang kedua ada keypad, fungsinya untuk memasukkan angka-angka dan huruf. Ketiga ada motor besi, yaitu dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat ada Arduino Uno, fungsinya untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram mikrokontroler, membuat alat-alat canggih berbasis mikrokontroler. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihantoro Trinugroho, NIM 1905856. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart rangkaian pengendali solenoida dengan mikrokontroler melalui keypad. Bisa dilihat di layar Anda. Untuk flowchart sendiri diawali dengan terminator simbol, yang dimana berarti simbol ini tuh untuk memulai atau mengakhiri suatu rangkaian atau suatu flowchart. Dimulai dengan kata mulai, lalu selanjutnya ada simbol input output, yaitu di sini menekan keypad 1 untuk menyalakan rangkaian untuk inputannya. Selanjutnya ada simbol processing, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di sini pengolahan itu yaitu berupa perintah menuju Arduino untuk diolah. Lalu selanjutnya ada simbol decision. Simbol decision itu atau simbol yang pemilihan proses gitu, kayak berdasarkan kondisi yang ada. Di sini prosesnya itu transistor menerima perintah. Nah, apabila transistor tidak menerima perintah, maka akan terjadi perulangan ke flowchart yang di atasnya gitu. Oke, mungkin penjelasan flowchart saya cukup sekian. Akan diteruskan oleh teman saya Aldewo. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo Dilon dengan 5905342. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai flowchart yang sebelumnya disampaikan oleh Saudara Prihantoro. Ya, baik. Jadi, apabila transistor sudah menerima perintah dan perintahnya diterima, maka perintah tersebut diterima oleh potensiometer, di mana nanti potensiometer itu mengolah sinyal listrik jadi gerak, ya, jadi energi gerak. Nah, dan akibatnya apabila potensiometer sudah mengolah sinyal listrik menjadi gerak, maka motor itu berputar, ya, sesuai dari sinyal yang diterima dari potensiometer. Dan selanjutnya rangkaian motor tersebut sudah bisa berjalan, ya. Dan apabila sudah selesai, kita memencet keypad 0 untuk menonaktifkan atau mengakhiri jalannya rangkaian motor ini. Maka selesai seperti itu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Mubina dengan NIM 1905564. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait codingan yang bisa mengendalikan solenoid menggunakan keypad. Nah, di sini di sebelah kiri ada include keypad, ya. Nah, ini untuk dimasukkan untuk bisa menjalankan keypad. Lalu di sini ada void setup dengan pin mode 13 sebagai output. Nah, di sini dimasukkan 13 karena pada rangkaian di sini yang tersambung dengan NPN itu adalah 13 pada Arduino. Lalu di sini ada char custom key dengan rows 4 dan row barisnya 4 dan 3 kolom. Nah, di sini
Maksudnya kita menggunakan keypad yang berukuran 4x3. Jadi ada 4 baris dan 3 kolom. Nah, seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang, 0, pagar. Jadi 4 mendatar dan 3 mendatar dan 4 menurun. Lalu di sini ada row pins dan call pins. Nah, di sini selanjutnya ada keypad, custom keypad. Lalu keypad, make key map, keys, row pins, call pins, rows dan calls. Nah, ini fungsi untuk membaca angka-angka atau komponen-komponen yang ada di keypad seperti itu. Lalu selanjutnya ada void loop dengan custom key sama dengan custom keypad get key. Nah, ini fungsi untuk mengcustom apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam keypad. Nah, tapi kita tetap mengcustomnya itu di codingannya itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya menggunakan if, ya, pemisalan lagi. Menggunakan pemisalan dengan custom key dengan 1 dengan digital write. Nah, 13 yang tadi ya. Nah, masukkan 13 karena pin modenya 13. Lalu high. High dengan delay 100 milisecond. Nah, di sini fungsi high ini untuk menghidupkan solenoid itu sendiri. Lalu di sini ada custom key 0. Nah, dengan digital write 13 low. Nah, di sini low fungsi untuk mematikan solenoidnya itu sendiri, menonaktifkan solenoid itu sendiri dengan delay sama 100 milisecond. Nah, dengan menggunakan pemisalan seperti ini dengan custom key 1 dan high, nah itu apabila kita mengklik 1 maka akan menyala gitu. Apabila kita mengklik 0 maka akan mati. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk hasil rangkaiannya dan percobaannya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai rangkaian yang telah kami buat. Ya, bahwasannya ketika kita nyalakan di sini adalah nilainya adalah 0 ataupun off. Nah, sehingga tidak ada listrik yang mengalir di saklar. Kemudian jika kita klik angka 1, bahwasannya ada perintah inputan di angka 8, 1 itu bahwasannya adalah on. Kemudian diteruskan ke output pin 13, yaitu diteruskan melalui transistor. Transistor akan membuka kakinya sehingga perintah ini akan diteruskan ke saklar ataupun relay. Nah, di sini relay berubah menjadi on karena kita tadi pencet angka 1, dan dari sini tegangan sumbernya itu berasal dari VCC itu sebanyak 12 volt dan relay ini sebanyak 9 volt. Nah, bahwasannya ketika tegangan lebih besar daripada di relay, nilai relaynya, maka akan meneruskan listrik ke motor DC. Nah, masuk ke motor DC, kemudian di sini untuk memerintahkan berhenti, di sini akan diseimbangkan menggunakan baterai 12 volt juga. Yaitu ketika baterai tidak ada, maka dari si motor DC ini tidak bisa diberhentikan. Ini keluaran dari sisi negatif dari relay ini sendiri. Nah, itulah hasil yang dapat disampaikan secara singkat dan sederhana. Bahwasanya di sini relay akan berubah ketika ada perintah dari transistor yang diinputkan melalui keypad. Jika 1 maka dia on, jika 0 maka berarti
dia off dan saklarnya akan berubah ke netral ataupun tidak terhubung dengan sumber listrik dari relay, kaki relay dan VCC ini. Oke, kurang lebih mohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.